Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam nama budaya. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Selamat bergabung di SMK PGRI 2 Negara. Baik, Ibu perkenalkan diri Ibu dulu. Nama Ibu Made Suardi atau sering dipanggil Bu Made. Ibu adalah guru BK, guru bimbingan konseling selama kalian menempuh pendidikan di SMK PGRI 2 Negara. Jadi, jika ada masalah, mau curhat atau menyampaikan sesuatu, silahkan hubungi Ibu ya. Terima kasih. Om, Santi, Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam nama budaya. SMK bisa. Semangat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Kalian sehat? Sehat. Sehat jasmani? Sehat. Rohaninya sehat juga ya? Kalian bahagia hari ini? Bahagia. Kalian senang hari ini? Senang. Aplaus dulu dong kalian. Kita berdoa dulu. Ibu mohon pada ketua kelas untuk memimpin doa ini. Silakan ketua kelas. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk ketua kelasnya. Baik, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Kayaknya semua yang hadir hari ini ya. Untuk lebih mendekatkan kita yang absen dulu ya. Ikomang Agus Arta Gunawan. Hadir. Ketut Aditya Putra. Hadir. Dana Satria. Arse Wiantara. Hadir. Aicia Areta. Ada surat kenapa? Tidak ada surat keterangan? Keterangan dia. Kemudian Nilo Agustina Prayakti, Ayu Krisnawati, Desi Arsari Dewi, Febrianti, Vina Riantiani, Resi Rano, Ayu Supriyati Rijani, Gusti Ayu Herlina
Erlina Aryani, Musdayu Kade Juliani, Nabila, Musdayu Istia Dewi. Makasih anak, cuma satu yang sudah hadir ya. Jangan ini, kalau tidak sakit, kalau kena sakit atau gimana? Baik anak-anak, hari ini topik layanan BK adalah mengenai manajemen waktu, ya. Manajemen waktu atau bagaimana cara mengatur waktu. Topik layanan hari ini. Tujuannya apa anak? Tujuan dari layanan ini adalah agar kalian dapat memahami tentang manajemen waktu, kemudian dapat membuat perencanaan yang nanti berguna untuk kehidupan sehari-hari. Jelas ya? Jelas. Dan lebih semangat lagi, biar lebih fokus lagi, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking hari ini kita akan main dengan bilangan ganjil dan bilangan genap. Kalau satu bilangan apa? Ganjil. Dan dua? Baik. Apabila ibu menyebut angka 1, berarti dia bilangan ganjil, anak main tepuk tangan sekali ya. Misalnya coba 1. Kalau bilang 2 berarti genap, kalian ambil teman atau pegang temannya ya. Ya, coba bilang lagi, latihan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, sudah kita sekarang mulai ya. Ayo anak siap-siap. Ayo, yang fokus, yang konsentrasi. Ibu mulai dengan 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14. Iya, kasih tepuk tangan. Sekarang kita menuju materi kita. Iya, tentang manajemen waktu. Ada yang sudah tahu apa sih itu manajemen waktu, anak? Itu istilah kerennya manajemen waktu. Kalau dimudahkan lagi menjadi apa, anak? Iya, manajemen waktu atau bagaimana cara mengatur waktu. Apa itu manajemen waktu? Manajemen waktu merupakan sebuah kemampuan untuk menggunakan waktu yang efektif dan efisien untuk memperoleh manfaat yang maksimal. Jelas anak-anak? Jelas. Bagaimana kalian menggunakan waktu, mengatur waktu biar efektif, efisien dan bermanfaat maksimal hasilnya. Ya, sudah jelas ya? Kalian sudah mencoba manajemen waktunya? Ada di rumah mencoba? Belum? Belum. Ibu mau tanya sekarang, kenapa kalian seorang pelajar atau siswa perlu mempelajari manajemen waktu, anak? Kenapa? Seorang siswa perlu belajar tentang manajemen waktu. Ya, Agus. Bisa melatih diri menjadi pribadi yang disiplin. Iya, bagus, tangan dulu. Dengan melatih kalian manajemen waktu akan melatih disiplin. Kemudian siapa lagi yang bisa? Iya, Putri. Manajemen waktu menjadi sangat penting bagi siswa karena dapat mempengaruhi hasil belajar. Iya, mempengaruhi hasil belajar. Bagus, tangan dulu. Pertama, melatih disiplin. Kemudian hasil belajarnya lebih bagus. Ada lagi yang lain? Iya, Nabila. Membantu untuk memiliki sikap tanggung jawab. Sikap tanggung jawab. Betul anak? Tangan dulu. Apa ada yang lainnya lagi? Apa ada? Iya, ada dia? Membuat pekerjaan atau tugas lebih terarah atau berstruktur. Iya, terarah atau berstruktur. Saya bagaimana? Kenapa kalian perlu mempelajari manajemen waktu atau lebih sederhanakan mengatur waktu, anak ya? Biar disiplin, tanggung jawab, tugasnya lebih terarah, keberhasilan belajar lebih dijamin. Ya, baik. Setelah mengerti tentang apa itu manajemen waktu, selanjutnya langkah-langkah manajemen waktu yang efektif, anak-anak. Tolong boleh dibacakan Juli nomor 1 apa?
Jelas anak-anak? Membuat agenda harian atau apa istilahnya? Jadwal kegiatan, ya. Boleh jadwal kegiatan sehari-hari, jadwal kegiatan mingguan atau bulanan, ya. Kemudian yang kedua, coba Aris Fiatri. Mengatur prioritas sama dengan membuat tabel skala prioritas. Ada yang bisa menjelaskan? Mengatur skala prioritas utama. Ada yang bisa menjelaskan? Ini anak-anak. Apabila kalian ada tugas 3, kemudian kalian bikin mana yang perlu diutamakan. Apa nomor 1 ini nomor 1, setelah itu nomor 2, nomor 3. Kalian pakai skala prioritas mana yang lebih diutamakan. Jelas ya? Kemudian nomor 3, yang paling penting ini, coba Putri, tolong dibacakan. Jangan menunda waktu. Iya, jangan menunda waktu. Biasanya kalian sering begitu. Nanti aja dikerjakan. Masih panjang waktunya. Itu tugas kan lagi 3 hari. Tidak usah sekarang dikerjakan. Kita main-main dulu, kita main HP dulu, kita tiktokan dulu biasanya anak. Ya, itu jangan menunda waktu. Itu pengertiannya. Kemudian selanjutnya, ayo siapa Listia? Jangan takut untuk mengatakan tidak. Apa maksudnya? Jangan takut untuk mengatakan tidak. Bisa menjelaskan? Jangan takut mengatakan tidak. Maksudnya begini anak. Apabila kalian sedang melaksanakan apa yang harus dikerjakan, kemudian ada teman, ayo kita main yuk, kita ngopi dulu yuk. Kan masih lama tugasnya. Nah, kalian tidak boleh. Kalian harus bisa minta maaf ya. Ambure saya nggak bisa. Hari ini saya ada tugas. Nah, jangan takut mengatakan tidak. Ada misalnya aku temennya, aku main bola ya. Kamu banyak sekali main gini. Tidak, maaf ya hari ini saya ada tugas harus saya selesaikan. Ini anak-anak maksudnya ya. Jangan takut mengatakan tidak. Kemudian yang selanjutnya, Agus. Luangkan waktu untuk kegiatan kreatif dan produktif. Nah, luangkanlah waktunya, sisihkan waktunya untuk kegiatan kreatif dan produktif. Apa maksudnya itu? Kreatif. Nah, sisihkan dalam waktu itu anak-anak ada kegiatan apa yang menjadi kesenangan anak-anak. Misalnya senang main bola, sisihkan itu. Luangkan waktu kegiatan kreatif. Ya, kalau memang senang olahraga, sisihkan 15 menit untuk olahraga. Kalau senang misalnya menari, yang Putri sisihkan, saya belajar menari 15 menit. Yang produktif seperti apa? Yang bisa menghasilkan. Hari ini saya mau belajar membuat kue. Saya bisa dulu, siapa tahu nanti saya bisa jualan gitu ya. Itu yang produktif, yang menghasilkan. Aku yang lagi ada pesanan misalnya membuat pakar. Saya mau buat itu produktif itu yang menghasilkan. Nah, itu ya. Itu yang luangkan waktu untuk kegiatan kreatif dan produktif. Kemudian ini yang harus anak-anak. Apa yang terakhir, Karina? Memiliki waktu istirahat yang efektif. Iya, harus anak-anak. Kalian bukan robot. Harus 24 kerja. Saya bekerja terakhir, begitu selesai kerja, break. Bongkar, pingsan anak-anak. Jangan, harus ada waktu istirahat. Atur waktunya. Jangan harus kejar ini. Biasa dapat rating 1, tapi ujung terakhir opnam. Karena anak kekurangan energi cairan, kita ingat karena terus belajar, terus mengejar target. Itu untuk langkah-langkah manajemen waktu yang efektif. Ada yang mulai jelas dari itu? Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jelas ya? Terima kasih. Untuk selanjutnya, dampak buruk tidak bisa manajemen waktu. Dampak buruk apabila kalian tidak bisa mengatur waktu. Yang pertama, iya, mudah stres. Kenapa anak mudah stres? Kenapa bisa stres? Karena tugasnya kita tidak karuan, sudah amburadul. Sampai di sekolah dimarahi anak-anak kan stres jadinya. Semua sudah mengumpulkan, saya belum. Nilai saya turun. Aduh, bagaimana ini? Nah, itu yang membuat mudah stres. Kemudian alur kerja akan buru-buru, tidak terkontrol semuanya. Sebenarnya ini yang selesai tidak selesai. Kemudian iya, hasil belajar atau hasil kerja tidak maksimal. Anak tidak memfokuskan. Bagaimana biar hasil belajar lebih baik
Makanya di sekolah juga dimarahi guru, tugas tidak baik. Nah itu anak ya. Kemudian apa lagi? Ada yang lain selain dampak buruk yang ini? Banyak masih ada ya. Untuk tugas kalian nanti itu mencari yang lain selain mengikuti paparkan. Baik, selanjutnya. Nah ini sekarang. Bagaimana membuat perencanaan manajemen waktu atau step-by-step langkahnya biar dilaksanakan. Yang pertama, Alicia, Tentukan tujuan yang ingin dicapai. tentukan tujuan yang ingin dicapai. Maksudnya apa sih? Target kalian. Misalnya, Alicia, saya besok ada ulangan matematik. Saya biar dapat nilai 100. Tujuan nilai 100 untuk matematika. Nah, itu. Kemudian yang kedua apa ya? Bila Tentukan manajemen waktu yang ideal. iya, bagus. Temukan manajemen waktu yang ideal. Maksudnya waktunya tentukan. 1 hari belajar 2 jam. Nah, itu maksudnya tentukan waktu yang ideal. Misalnya pulang sekolah jam 3, jam 5 sampai jam 7. Latihan soal-soal matematika. Lagi nanti misalnya jam 9 ambil sedikit. Dini hari setelah misalnya sembahyang, kalian lagi latihan lagi sebentar 15 menit. Ya, temukan manajemen waktu yang ideal. Supaya itu apa? Erlina? Evaluasi pencapaian hasil. Iya, setelah kalian sudah mengatur waktunya, sudah belajar, kemudian evaluasi. Benar kan hasilnya? Lihat, begitu habis ulangan saya nilainya apa? 100 meter. Aduh, ternyata betul. Kalau saya begini cara mengatur waktu, manajemen waktu, berarti saya akan begini jadinya. Itu ya, evaluasi hasilnya. Misalnya, kok saya dapat 50 sih, padahal saya mikir balik ini latihan ini kok bisa itu. Apa yang kurang di manajemen waktu? Nah, ini ya. Kemudian selanjutnya, ya yang ini, Kurangi kebiasaan. iya, kurangi kebiasaan buruk. Seperti apa kebiasaan buruknya? Contohnya apa, Nabila? Contoh kebiasaan buruk kalian itu apa? Menunda-nunda. Ya, menunda, segan mengatakan tidak kalau teman mengajak kemana. Ya, itu kebiasaan buruknya. Sering menunda. Kemudian yang terakhir, ya harus itu tetap, kalau ada itu tetap istirahat yang teratur. Sisihkan waktu istirahat. Jangan pagi dipakai malam, malam dipakai pagi. Ya, kalau pagi kalian pulang sekolah, setelah itu misalnya makan, setelah itu istirahat, setelah itu mengerjakan sesuatu sesuai dengan jadwal kegiatan. Ya, jelas anak dengan materi hari ini? Jelas? Jelas. Ya. Baik, nanti setelah ini kita akan berdiskusi. Nanti Ibu bagikan KKPD berlembar kerja. Ya, silakan kalian membentuk kelompoknya. Nanti langsung aja langsung kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, sekarang kalian bisa atur tempat duduknya. Ya, nanti kita akan bagikan KKPD. Kelompok 1 nanti dipimpin sama manusia. Ya, ya silakan. Kemudian dari manajemen waktu kalau menurut kalian boleh juga. Tidak hanya sekedar mengatur waktu, boleh mengelola, mengendalikan, mengkoordinir. Itu kalian yang punya ya. Kemudian kelompok 2, ayo turun pendapat. Sudah ada yang menjelaskan? Bukan? Kalau menurut saya begini, kalau menurut saya begini Kak. Ya, itu kalian gunakan. Itu hak kalian melakukan. Ini mah tadi. Siapa yang paling cepat selesai?
kartunya. Atau biar aja ya. Untuk Putri, silakan ke depan dulu untuk presentasinya ya. Ya, silakan Putri, paparkan. Silakan pengertian manajemen. Pelan ya. Manajemen waktu. Manajemen waktu merupakan sebuah kemampuan untuk menggunakan waktu yang efektif dan efisien untuk memperoleh manfaat yang maksimal. Sebutkan dampak buruk tidak bisa memanajemenkan waktu. Banyak tugas yang tidak terselesaikan, banyak waktu yang dibuang, memperkecil pencapaian kesuksesan, mudah stres, alur kerja akan buruk. Buatlah langkah-langkah perencanaan manajemen waktu. Hentikan kebiasaan menunda, tidur yang cukup, belajar untuk selalu fokus, usahakan untuk menghindari stres, manfaatkan time management, membuat sebuah perencanaan. Dan paparkan semuanya itu. Nanti langsung kita ya, biar sekalian. Ada yang mau tanya dulu? Ya, apa kalian mau paparkan dulu? Ada yang mau menanggapi? Jelas itu semua? Ya. Kalau sudah, silakan duduk. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja. Jelaskan pengertian manajemen waktu. Proses untuk melakukan kontrol atas waktu dengan batas tertentu untuk melakukan tugas tertentu. Proses untuk melakukan kontrol atas dengan batas tertentu untuk melakukan tugas tertentu. Kunci sukses bagi seorang pembisnis yang ingin menyeimbangkan kerja. Cara mengelola waktu dalam periode tertentu. Sebutkan dampak buruk tidak bisa manajemen waktu. Kurang tidur, kurang berenergi, terburu-buru, tidak tepat waktu, disorganisasi. Buatlah langkah-langkah perencanaan manajemen waktu. Belajar untuk selalu fokus, tidur yang cukup, usahakan untuk hidrasi stres. Hentikan kebiasaan menunda, memanfaatkan post time management. Iya, bagus. Ada yang mau kalian tanyakan? Jelas bahasanya? Jelas. Silakan duduk. Terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan dulu dong. Bahasannya sudah kita tinggi ya. Terima kasih. Baik. Di akhir kegiatan ini kita akan menyimpulkan apa itu manajemen waktu ya. Bagaimana pencapaian kalian ya. Kita bersama-sama menyimpulkan dari materi yang tadi itu atau kalian sudah pahami. Yang pertama, kesimpulan dari manajemen waktu itu apa anak? Manajemen waktu adalah suatu kemampuan menggunakan iya dapatkan hasil yang maksimal tentang pengertian. Kemudian yang kedua, bagaimana melakukan manajemen waktu yang efektif? Yang pertama harus list atau agenda. Yang kedua, mengatur skala prioritas. Nomor 3, jangan menunda waktu. Iya, jangan menunda waktu. Keempat, jangan takut mengatakan tidak. Iya, jangan takut untuk mengatakan tidak. Yang kelima, yang terakhir paling perlu itu dilakukan langkah yang efektif. Kemudian dampak buruk apa saja Nana? Yang pertama stres. Setelah mudah stres apa lagi? Iya, alur kerjanya buruk. Setelah itu apa lagi? Maksimal. Yang lagi yang satu? Yang lain ada pada kalian ya, yang telah kalian buat. Kemudian bagaimana membuat perencanaan manajemen waktu yang baik. Seperti apa? Yang pertama harus ada tentukan tujuan. Yang kedua, waktu yang baik yang ideal. Kemudian ya, kalian mengevaluasi bagaimana pencapaiannya. Setelah itu kurangi kebiasaan buruk.
Bisa. Bisa kalian menerapkan? Bisa. Apalagi kalian kelas 11. Sebentar lagi akan PKL, praktik kerja lapangan. Di sana kalian betul-betul dituntut bagaimana kalian bisa mengatur waktu. Ya, mau manajemen waktu. Belum lagi kalian PKL pagi-pagi. Kemudian setelah itu ada tugas dari guru. Belum dituntut lagi di rumah. Kemudian kalian bersosial dengan teman-teman. Nah, itu kalian harus pintar-pintar, harus bisa ya mengatur waktunya. Jelas anak-anak? Jelas ya, bisa kalian buat itu. Ibu mau kalian buat nanti jadwal kegiatan dalam 1 minggu. Tugas mandiri kalian ya. Kalian bisa bikin tugas jadwal kegiatan saya. Mulai dari hari Senin ada waktu apa kegiatannya. Nanti kirim lalu WA ke nomor itu ya. Anak, sebentar Ibu juga akan bagikan evaluasi proses dan hasil untuk kalian isi ya. Silakan diisi bagaimana menurut kalian tadi materinya itu dalam proses dan juga hasil yang akan kalian dapat ya. Sudah setelah diisi nanti kita kumpulkan. Ya. Ayo anak, fokus dulu sama ibu, tepuk tangan dulu dong kalian. Ibu senang sekali hari ini memberikan layanan BK kepada kalian. Semoga bisa berguna bagi kalian dan dapat memanfaatkannya, kemudian dapat melaksanakannya. Jelas anak-anak? Jelas. Terima kasih. Kita mengawali dengan doa, juga mengakhiri dengan doa akan Ibu pimpin langsung ya. Baik anak, mari kita berdoa karena sudah selesai mengadakan kegiatan ini dengan selamat dan lancar. Berdoa mulai. Doa selesai.